Pas gue ngamalin itu amalan yang gue rasa, itu angin semua segala macem. Ya dunia itulah kalau kata guru tergoncang karena aura orang ketika Pati Geni itu gede, besar. Ngerasain angin datang tiba-tiba padahal gue di dalam ruangan. Terus suara, ini kan tembok nih, Ubin ya, kayak orang lompat gitu nggak sih? Wah, gue dipendem segini. Dipendem, dimasukin ke lubang tanah, dimasukin ke lubang ini ke tanah, digali sampai dalam itu segini. Dipendem tuh, ditinggal. Itu semalam di hutan gue ditinggal. Ditarik, dibeset, dibeset. Gila lu ya. Tapi lu nggak sampai bunuh orang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis. Balik lagi bersama saya Nyai Sabrina. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Dan kali ini Nyai ditemenin sama Nacha, nggak jauh. Siti ada di belakang. Dan juga ada tamu spesial yang kayaknya udah dari awal sering banget datang ke podcastnya Nyai dan juga collab sama Nyai di penelusuran. Masa? Iya. Kapan ya? Terakhir kali itu kita di rumah yang ada pianonya itu kan? Oh, yang dulu waktu itu ya? Iya. Ada Bang Bolang. Halo. Berapa tahun silam halo juga Nyai? 2 tahun yang lalu kayaknya. Masa? Iya deh kayaknya. Iya mungkin segitulah. Cuma kali ini kayaknya rada berbeda kok bawainnya. Iya nih, berbeda. Pakai topi biar apa tuh? Ini biar ya gimana ya maksudnya ya? Biar nggak silo aja begitu. Nah di sini Nyai, kalau kemarin-kemarin kan kita penelusuran kurang ngangkat nih ceritanya Bang Bolang. Kenapa sih kita bisa ketemu terus bisa nemenin Nyai di penelusuran? Mau tahu dong Bang Bolang nih sebetulnya siapa sih? Rumahnya di mana? Nama lengkapnya mungkin boleh kalau mau dibilang nama lengkap gitu. Kenalan sedikit lah. Nama ini ngomong bebas kali ya? Bebas. Pakai siapa gaya nama sendiri. gua? Ya nama gua Dandi. Dandi lah, panggil Dandi. Kenapa dipanggil Bolang? Karena dipanggil Bolang itu dulu ketika gua kecil, gua sering main di Empang. Sering main di Empang, gua ayap-ayapan kesana kesini. Akhirnya ketelak lah sama anak-anak tongkrongan dulu kecil. Bolang sampai sekarang nih gede. Susah banget ngilangin. Jadi udah panggilan akrabnya Bolang. Udah panggilan akrab Bolang. Rumah di mana Bang Bolang? Kalau rumah di Cilodong. Yang pasti belakang alun-alun. Warganya Depok ya. Warganya Depok. Nah mungkin kemarin nih Nyai sempat dengar katanya Bang Bolang ini dari kecil seneng apa ya? Mungkin berbagai jenis ilmu, terutama ilmu bela diri silat. Nah kalau bakal itu ya salah satu hobi sih sebenarnya. Kalau dikata senang enggak. Kalau dikata resep, bukan main. Emang hobi. Dari umur berapa belajar bela diri? Dari kelas 6 SD lah. Kelas 6 SD itu udah belajar ilmu bela diri, cuman ada suatu cerita yang ini diceritain apa gimana? Boleh, ceritain dong. Jadi kelas 6 SD itu masuk bukan langsung di ilmu bela diri luar ya. Jadi ketika itu saya masuk ke dunia pernapasan. Berarti di kelas 6 SD itu di pernapasan langsung dalam. Kan harusnya kalau tahap daripada orang tua yang bilang ya, keluar dulu, kulitnya dulu baru dalam kan begitu. Nah ini gue di dalam nih. Itu belajarnya sama siapa? Ada dekat daripada rumah. Dan orang tua tahu lu belajar gitu? Itu orang tua gue itu nggak tahu. Ketika gue awal belajar ya nggak tahu. Sampai ketika dia taunya itu, setiap gue pulang latihan ini, setiap gue pulang main, itu baju gue kotor. Karena yang gue pelajarin waktu itu dulu kanuragan. Jadi masukin ini begitu. Dulunya cerita dulu tuh. Bukannya ilmu kesenian, bukan ilmu apa, yang gue pelajarin malah kedalaman.
di umur yang segitu. Di umur 6 tahun ya. Lo sendiri sadar nggak sih ketika lagi belajar itu? Karena waktu itu gue ya masih bocah kali ya, jadinya ya ayo aja gue ikutin. Jadi ngikut aja gue gitu. Ikut aja udah. Masih ingat nggak dulu proses belajarnya kayak gimana? Lo ngapain aja gitu sampai lo kotor-kotoran gitu? Kalau dulu prosesnya itu ketika gue sampai kotor begitu ya, gue belajar dimasukin ya kayak misalkan jin ini dimasukin ke badan gue. Begitu belajarnya dulu sampai gue nggak sadar, tiba-tiba ketika gue sadar baju gue udah kotor nih. Nih tuh udah kotor, itu setiap latihan tuh pulang begitu. Lu belajar ilmu kanuragan, tapi lu nggak tahu kalau lu belajar itu gitu. Itu yang ngajarinnya lebih tua dari lu? Lebih tua. Dan itu lu doang yang belajar atau ada lagi teman-teman? Ada lagi. Cuma kalau buat masuk ke suatu padepokan itu sendiri, karena emang bawaan gua, karena kan dekat dari rumah, gua masuk ke situ. Oh, jadi lu secara nggak langsung, nggak sengaja ya, sengaja. main di situ karena dekat rumah, terus akhirnya kayak sini mau belajar, ayo gitu. Benar, itu benar. Oh, jadi Gua masuk ke situ. Sebenarnya bukan satu padepokan itu. Bukan di situ doang. Bukan di situ doang. Jadi gua lepas dari padepokan yang pertama nih. Emosi gua nggak kekontrol. Ketika orang tua gua ngomong sama gua nyautinnya sentak sangat. Curiga lah orang tua gua di situ. Satu, curiga dari baju gua yang setiap pulang kotor. Kedua, kok nih orang, ini bocah diajak ngobrol sama orang tua sentak sengor sih begitu. Panggil lah. Sinilah kata orang tua gua. Ini dari cerita gini. nggak apa-apa. Ya? Seru kok ceritanya. Karena unik aja di usia 6 tahun lu belajar kayak gitu dan lu nggak tahu lu Itu ngelakuin apa gitu. Yang gua bingung juga sama diri gua, kenapa gua bisa terjun ke situ gitu. Dipanggil sama orang tua gua begini-begini, gua sentak sengor. Akhirnya sedikit banyaknya kan orang tua gua ya bisa lah begitu. Ditutup lah sama orang tua gua, ditanya, "Lu belajar mana?" Gua jelasin, "Saya belajar di situ, Pak." "Udah berapa lama loh? Gue liatin lu setiap pulang ini, kok baju lu kotor-kotor." "Ya nggak lama sih. Udah lu besok jangan belajar lagi." Tuh gue putus, nih, gue putus tuh nggak belajar. Singkat cerita dapet kalau nggak salah ya setahun kurang, gue diajakin lagi. Cuman beda tempat. Beda tempat di daerah Depok. Daerah Depok, gue rada jauh. Ini rada jauh dari rumah ya. Dari rumah. Gue ikutin terus itu. Di situ lah yang gue paling lama, yang sampai benar-benar gue juga terjun ke dunia. Ya, kalau gue bilang dunia parah, lu juga nggak percaya, Nyai. Maksudnya gimana? Gue sempat belajarin yang namanya kebal yang sekarang lagi tenar-tenar banget nih. Gue sempat itu pelajarin. Cuman gue nggak. Gila lu ya. Tapi lu nggak sampai bunuh orang kan? Jauh banget pikiran lo. Iya enggak, maksudnya Gue tuh terkesan ilmu kebal tuh kayak orang tawuran gitu kan. Iya. Terus bacok-bacokan, terus kadang orang, mohon maaf kayak pencuri kadang kan punya ilmu kebal juga yang ngebegal gitu gitu loh. Jadi apa ya yang ada di pikiran gua, orang yang punya ilmu kebal tuh negatif jatuhnya gitu, kecuali yang memang pentas seni kayak debus gitu-gitu kan. Terlepas dari itu, gue mikirnya yang punya ilmu kebal tuh jadinya dipakai untuk hal yang negatif. Enggak juga sih, enggak semua yang punya ilmu kebal itu dipakai buat negatif, tergantung daripada si pemiliknya, begitu. Ini gue lanjut atau gimana? Kita lanjut. Tadi lu kan kelas 6 belajar di satu padepokan, akhirnya ditutup. Itu berapa lama lu belajar? Di padepokan yang pertama Yang itu gue belajar sekitar setahunan, ada. 1 tahun. Setelah itu ditutup. Selang Selang setahun gue masuk lagi tuh. Masuk lagi di padepokan yang berbeda. Di padepokan yang berbeda. Dengan cara permasukan itu berbeda juga. Orang tua tahu apa gimana? Kalau yang kedua, orang tua gue udah, yaudah serah lo. Lu anak laki, langkah lu panjang ya serah lu. Gitu. Ya, ibaratnya lu udah agak dikasih kepercayaan untuk betul, itulah ya. Betul. Terus gue pelajarin. Kalau di padepokan yang kedua itu sendiri, gue diajak sama temen gue kecil nih, gue diajak. Jadi duluan dia nih sebelum gue diajak masuk. Di situ yang awal gue pelajarin sendiri, ya gue ngikutin alur gue dong. Gue ngikutin setiap guru gue nanya, lu mau apa? Jawaban gue cuman biasanya ngikutin alir aja. Start, gue gitu. Gimana? Kan gue manggil guru gue dulu Ustadz.
Ya saya ngikutin jalur air saya dah. Kemana saya nyampe ya mungkin di situ begitu. Sampai berapa tahun gue pelajarin. Awal mulanya ya bisa dikatakan gue jadi per-peran banget. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, justru gue penasaran gitu, kenapa ada orang yang mau belajar ilmu kebal dan maksudnya itu dipergunakan untuk apa gitu. Sebenarnya di padepokan yang kedua itu gue pelajar nggak langsung ke kebal. Nih. Jadi apa tahapan belajar lo ketika masuk pertama kali? Yang awal gue tahap itu gue mengenali diri gue siapa, dari mana gue kan gitu. Itu perlu tuh di dalam hidup kebatinan. Ini mah menurut gua, cuma kalau buat menurut di luar ya gua nggak tahu juga. Ditekanin gua di situ beda sama padepokan yang pertama. Yang kedua ini benar-benar gua ditekanin dengan ibadah. Sholat lu jangan ditinggal. Kalau ngomong lu ke orang tua lu tuh jangan sampai lu durhaka. Tuh benar-benar gua ngerasa wah nih yang benar-benar. Akhirnya di situ hati gua jatuhin ke padepokan itu. Semualah bahasa kasarnya gua tumpahin lah di sini. Begitu. Gue pelajarin, dapat berapa tahun, tergiur lah, terketuk nih di hati gue pengen ini. Pengen nyoba nih. Gue pengen nyoba. Yang gue pilih ketika itu, gue pengen ngambil kejawaraan. Satu kejawaraan, kedua di situ udah kepikir gue pengen terjun ke dunia seni lah. Cuma kan yang namanya seni, yang pemikiran jelek gue, nggak mungkin dong kita kosong kan begitu. Gue pengen pelajarin dalamannya. Di situ Nyai awalnya gue pelajarin, akhirnya guru gue ngasih ini, lu pakai, lu jalanin buat apa sih? Entar dulu jawab, lu jalanin dulu ini sekian hari, itu gue dikasih kayak apa ya? Ritual gitu. Amalan, dikasih amalan, terus gue dijalanin suruh puasa. Puasanya sih nggak lama, yang gue pernah jalanin ya, karena memang senior gue bilang sendiri. Gua mah jatuhnya instan, begitu gue jatuhnya instan. Tapi yang disebut instan nggak kayak makan Indomie. Hari itu juga gitu. Nggak hari itu juga, Indomie aja ada proses kan bahasa kasar gitu. Iya. Sama. Tapi lu prosesnya lebih singkat dibanding yang lain. Gua cuma puasa 3 hari. Yang dibilang malam terakhir itu gue pati gini. Ngerasain awal ngerjain itu gue di rumah ngejalanin. Awal mula itu kan di malam Selasa, di malam Selasa malam gue jalanin terus sampai terakhir itu di malam Jumat. Ntar malam Jumat abis maghrib gue buka dengan air 1 sendok. Air putih 1 sendok. Sisanya gue nggak ketemu orang, gue nggak makan, gue nggak ngerokok, segala macam tuh gue nggak. Gue di ruangan ngapalin itu, amalan terus. Cuma di tahap gue yang di situ, gue gagal, jebol karena kan di situ gue nggak boleh tidur. Di Pati Geni itu gue nggak boleh tidur sama sekali. Pati Geni itu nama tempat atau gimana? Nama lelakon sih jatuhnya. Lelakon itu nama suatu apa ya disebutnya? Kayak misalkan puasa. Puasa. Nah di sini ini Pati Geni, jadi lu nggak boleh ketemu orang, nggak boleh nahan makan, nahan tidur segala macem lah. Bukan puasa ya. Karena kan nggak ada puasa malam. Tuh. Di situ akhirnya gue ngadu ke guru gue. Saat saya gagal. Ketiduran. Ulang dan kata dia. Ulang Sat. Terus gimana? Akhirnya guru gue ngasih lah masukan. Sekarang gini dah. Kalau lu di rumah gagal terus, kita hijrah. Kata guru. Pindah lah. Ya saya ngikut dah. Apa yang guru kasih kan. Ngikut, pindah ke daerah Bogor. Boleh disebut? Boleh, apa-apa. Daerah Gunung Pongkor. Awalnya di Gunung Pongkor. Di Gunung Pongkor gue disiapin tempat di situ, di suatu rumah. Ya, di bawah gunung lah. Di bawah gunung gue di situ dilepas. Pas malam terakhirnya itu gue di Pati Geni kan. Di Pati Geni itu gue nggak tidur segala macam. Ngerjain di situ amalan, gue ditinggal tuh. Satu malam itu gue ditinggal. Dan ternyata di situ gue jebol, gue lulus di situ. Lulus sampai ketemu fajar nih. Sampai ketemu pagi gue baru bisa makan, kata guru lulus di sini dan tahap awal. Gue pelajarin terus. Terus ini bakal apa amalan ini? Karena gue kecil ya dulu. Gue kecil ya gue mau dikasih ini, gue ngikut aja.
terus aja tuh, bagusnya gue nggak miring. Ya, Iya. maksudnya lu apa ya? Cukup beresiko kan yang Iya. kayak gitu tanpa lu tahu itu apa Sebenarnya. gitu loh. Gak yang tahu tiba-tiba lu ternyata amit-amit ya, bukan mau sujon. Orang sekarang banyak banget yang jahat, tiba-tiba lu ternyata itu melakukan pesugihan di situ. Betul. Lu yang Gue gitu. nggak tahu juga. Iya, lu nggak tahu. Gokil sih menurut gua, Gimana? gila gitu loh. Setelah Iya. di saat proses lu apa tadi pati geni, Hmm. ada sesuatu yang aneh nggak? Maksudnya kan kalau di rumah lu cuma ketiduran gitu dan Iya. tidak ada hal lain. Tapi di tempat itu ada sesuatu yang lu rasakan yang aneh atau gitu? Ketika gue ngejalanin itu yang gue rasain pas tawasulan, pas gue ngamalin itu amalan yang gue rasa, itu angin semua segala macem. Ya dunia itulah, kalau kata guru, tergoncang. Karena aura orang ketika pati geni itu, gede, Besar. besar. Ngerasain angin datang tiba-tiba, padahal gue di dalam ruangan. Terus suara, ini kan tembok nih, ubin ya, kayak orang lompat gitu nggak sih? Wah, gue mau kabur juga tanggung. Udah di sini, udahlah, gue pasrahin apa adanya. Akhirnya gue sampai pagi di situ. Lulus daripada itu, kata guru gue, coba dan, coba apa Ustaz? Ambil pisau. Guru gue nih, ambil pisau nih. Ambil pisau. Gue ambil, ditarik tangan gue nih, ditarik, beset, Dibeset. dibeset, dibeset. Wah, gue teriak nonton. Wah, Sas, ini nggak ngapa-ngapa. Baru di situ gue tahu amalan yang gue kerjain itu ternyata untuk Abah. kekebalan. Tuh di situ gue tahu. Nggak keluar darah gitu atau kayak ada goresan atau apa? Kalau goresan ada, cuma kalau untuk darah enggak. Enggak sama Nggak. sekali. Tapi lu ngerasa sakit nggak sih pas digituin sama ustadz lo itu? Ngerasain sakit atau emang kaget doang karena lu lihat pisau di tangan lo? Kaget. Kalau untuk ngerasain itu sendiri, ya pisau gimana sih kalau pisau tajam nih. Yang gue rasa itu yang dibaliknya, yang di atas itu yang pudul. Yang ketika nyentuh itu Tumpul gitu tumpul. Gue juga bingung kenapa bisa itu. Udah tuh. Terus ini buat ini Stan, kata gitu kan. Iya udah. Terus saya ini ketika udah di badan lu, udah jangan lu pakai buat tawuran segala macam, jangan. Udah cukup. Kata guru tuh cukup. Terus ntar ini kita makainya gimana nih? Kan kita namanya udah Iya, pengen namanya dong. udah Iya. ini kan, bener Udah dong. pengen dong gimana? Ada sesuatu yang lebih di tubuh kita, pengennya kan ditunjukin. Nah, betul Nyai. Iya Itu dong. yang gue rasakan Lu udah juga. capek-capek semalaman nggak Nah, tidur iya. gitu. Terus Di situ. gimana kata Akhirnya guru? gue pelajarin, tahapnya masih banyak dan entar kata dia. Cuma karena emang ente udah nanyain duluan permasalahan ini, oke lah. Di padepokan ini kan untuk di dalaman, kata guru kan gitu, untuk di dalaman. Guru tuh pengennya di padepokan ini berbeda, Nyai. Dia pengen terlihat wah di padepokan ini dia pimpin ini terlihat wah. Sedangkan di padepokan cabang yang lain sendiri itu enggak, tertutup. Akhirnya diterjunkanlah dunia debus, tampil ke sono, main. Itu barulah gue tergiur. Dibilang tahapnya. Dan tahap awal ini di sini, kedua lu masih ada proses panjang kesananya. Prosesnya yang namanya orang megang debus itu, satu orang pasti emosian. Yang gue rasa iya, emosian. Kedua, itu hawa ngelihat orang orang segede apa juga gue ngeliatnya, kecil loh. Lah, gitu. Iyalah, kecil. Bawaannya pengen nantangin Iyalah, ya. itu yang gue rasa. Akhirnya proses demi proses itu gue jalanin Nyai. Gue jalanin. Terus gimana Stat? Saya biar bisa ngeredam ini gitu kan. Dijalanin sama dia. Besok kita penggojlogan, bukan gojlogan itu latihan khusus. Latihan khusus karena emang gua ngerengek. Buat gua cuma gua nih yang ngerengek. Dari gitunya banyak murid, gua yang ngerengek. Saat saya pengen ini, saat saya pengen itu. Lu banyak mau ya. Gue banyak mau, tapi ngelakuinnya segen. Gitu nih, jujur gue banyak mau tapi ngelakuinnya segen. Pindahlah guru gue. Suatu ketika pindah nih guru gue dari Depok pindah ke daerah Ciampea. Di perjalanan pindah itu gue berbicara dong dengan guru gue. Stan, ente jauh nih, ente belajar gimana nerusin, gitu kan. Kalau ente niat, ente jalan kaki ke sana, ke Ciampea.
Iya, kalau ente niat, kalau ente mau guru, kata guru. Karena emang gue polos, gue turutin apa yang guru gue minta demi gue dapetin yang gue pengen. Lu jalan kaki dari sini? Gue jalan kaki dari Cilodong ke Ciampea. Ke Ciampea. Nggak pingsan gitu lu nggak? Enggak. Gue jalan kaki ke Ciampea. Jalan di Ciampea, nyampe di Ciampea. sih. Gila itu. Siang, jalannya siang? Jalan siang. Gue jalan siang, Gila. itu sebelum Johor gue jalan. Nyampe di Ciampea, gue habis maghrib. Nyampe di habis maghrib di rumah guru. Guru gue nggak ada istrinya. Teh, ada Ustad? Nggak ada. Tungguin aja Dan, Ustad lagi keluar, kata dia. Yaudah teh, sama siapa? Sendiri. Gue nggak sebut mau jalan kaki. Nggak lama guru gue nyampe. Waalaikumsalam. Ente sama siapa Dan? Sendiri. Naik apaan jalan kaki San? Gila, ada guru tuh. Aneh bercanda ngomong begitu, kata begitu. Emang geblok aja lu. Ya itulah gua PA-nya. Disuruh jalan kaki, beneran jalan kaki. Gua Lu pikir itu ada amalannya gitu Gua jalan pikir kaki? tuh iya. Gua mulai ngerti pola pikir dia ketika gurunya ngomong apa, menurut dia adalah itu perintah yang Iya. harus dijalani. Bener. Gua pikir. Bego sih menurut gua. Lu tanya dulu gitu loh. Gua nggak pakai nanya Nyai. Ketika guru gua ngucap itu gua jalanin langsung. Terus Karena- apa kata guru lo pas tahu beneran jalan kaki? Dia bilang emang gak ada ongkos. Nggak ada Sat. Terus ente kemari jauh-jauh ngapain? Kan duluan saya bilang saya mau belajar. Kata Ustad suruh marahin kemari. Saya parahin hari ini. Ente penerusin kata dia. Ya saya penerusin. Serius. Hari itu yang gua, lu mental nggak Nyai? Yang gua dikasih hari itu apa? Gua disuruh ngangkatin air. Ngangkatin air, ngambil air dari ujung kali sampai ke rumahnya itu jaraknya itu sekitar 1 kilo lah. Satu dulu jalan kaki, sekarang suruh ngangkatin air. Gua Tapi jalan- dikasih makan dulu nggak? Dikasih makan, gue dikasih makan, gue dikasih kopi segala Iya, iya. macam. Gue jalani dengan alasan, dengan dalih itu buat gue mandi besok. Mandi, jadi itu kata dia air di situ lagi nggak ada. Nggak ada. Oke lah gue jalanin dengan ikhlas. Terus saya kapan saya di guru? Ya entar, kata dia, kata guru. Entar, kalau emang ente udah di sini ya tanggung lah. Karena gojok hari ini kata dia gitu. Paginya apa yang guru gua ucap itu benar-benar dikasih sama dia. Dari Ciampea itu gue diberangkatin lagi nih sama guru gue itu diberangkatin lagi ke daerah apa namanya Cemplang, itu sebelum Pasar Luyiliang. Naik lagi ke atas gunung, di situ di kali di waktu siang gue digodloknya dengan cara direndam. Siang tuh gue direndam sis up segala macem lah, digodlok fisik gue di situ. Tapi masih pakai baju kan direndam? Masih pakai baju, gue masih pakai baju. Direndam karena waktu itu gue siang kan. Berapa lama lo direndam di situ? Sekitar ada berapa ya? 3 jaman gue ada direndam. Itu gue latihan fisik segala macem, kata guru gue. Ini salah satu peredam emosi dan katanya. Ya saat gue nggak pikir banyak panjang gitu itu, gue jalanin terus. Prosesnya gue direndam siang, direndam malam, direndam siang, direndam malam terus tuh Nyai. Berapa Gua direndam. lama? Wah, berapa lama gue itu sekitar berbulan-bulan gue. Tapi nggak rutin ya. Nggak, jadi lu bolak-balik itu bertahap ya, terus bertahap gitu. terus. Itu gue direndam di ini sampai terakhir gue dipendem segini, Dipendem dimasukin ke lubang tanah. di tanah, dimasukin ke lubang nih ke tanah, digali sampai dalam itu segini, dipendem tuh, ditinggal. Itu semalam di hutan gue ditinggal. Bener lu? Bener Sih. Di hutan, aduh. ditinggal gue. Terus? Ya gue Lu jalan. tidur apa lu melek? Enggak, gue ada malam? yang gue jalanin di situ. Ada yang disuruh dijalanin. Oh, sendiri. amalan lagi Ada di amalan. situ. Amalannya masih yang kemarin itu. Lu nggak takut itu? Ya ditara takut ya. Rasa takut ya adalah setiap manusia. Nggak lihat apa gitu di hutan loh? Ya kalau buat ngeliat ya adalah yang gue lihat, cuman karena emang posisi sekarang gue dipendem, gimana gue mau kabur. Udahlah gue pasrah di situ. Lu adepin aja yang di depan mata ya Yang ada gitu. di depan ya gue mati di situ ya. Gue mati lagi nuntut ilmu kok, pikir gue begitu. Terus gue dipendem, akhirnya sampai tiba waktunya gue dijemput sama guru gue. Itu beres dipendem, ada yang lebih parahnya.
Ternyata Ada lagi. ada lagi. Gue pikir itu udah beres. Enggak, itu ada lagi proses di situ. Gue miringin lah di situ. Tempel nih, golok ke leher, posisi ya sekarang ini pala gue nih anggapan. Ini golok ditempel. Itu rasanya. Udah mati mana? Mati gue di sini. Udahlah, gue serahin lagi. Itu nggak lama langsung seret. Kerasa gue jebol itu Nyai. Anjir. Suaranya itu, Allah Akbar, suaranya itu.